Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap sehat-sehat ya. Dan jika ada yang sakit, semoga cepat diberi kesembuhan. Pada hari ini, kita akan melanjutkan materi tentang sistem reproduksi pada manusia, yaitu membahas tentang proses spermatogenesis, oogenesis, dan siklus menstruasi. Yang pertama, mengenai spermatogenesis. Apa itu spermatogenesis? Coba ada yang tahu tidak? Apa itu spermatogenesis? Adakah yang sudah membaca mengenai proses spermatogenesis? Ya, proses spermatogenesis disebut juga sebagai proses pembentukan sperma. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar tentang organ-organ reproduksi pada laki-laki. Masih ingatkah kalian di mana tempat terjadinya proses pembentukan sperma itu? Ayo, masih ingat tidak? Pasti masih ingat ya? Proses pembentukan sperma terjadi di dalam testis. Pembentukan sperma merupakan tanda bahwa sistem reproduksi pada laki-laki telah matang. Biasanya, sel sperma ini keluar bercampur dengan getah-getah kelenjar reproduksi. Nah, cairan yang keluar ini disebut dengan cairan mani. Biasanya, cairan mani tersebut keluar pada saat anak laki-laki mengalami mimpi basah. Nah, kira-kira anak laki-laki mengalami mimpi basah itu saat berumur antara 10 sampai 14 tahun. Di dalam testis, pembentukan sel sperma terjadi di tubulus seminiferus. Bisa kalian lihat ya, gambar tubulus seminiferus pada layar. Tubulus seminiferus merupakan saluran panjang yang berkelok-kelok sebagai tempat pembentukan sperma. Nah, kumpulan dari tubulus ini membentuk organ yang disebut sebagai testis. Lalu, bagaimana proses pembentukan sperma di dalam testis? Nah, prosesnya yaitu seperti pada gambar ini. Coba kalian perhatikan dulu ya gambarnya. Proses pembentukan sperma pada tubulus seminiferus terjadi secara bertahap. Pertama, sel induk sperma atau disebut juga spermatogenium yang bersifat diploid atau 2N akan mengalami pembelahan secara mitosis, membentuk spermatosit primer yang bersifat diploid atau 2N. Kalian masih ingat kan apa itu pembelahan mitosis? Tentu masih ingat. Pada minggu lalu kita sudah membahas ya tentang pembelahan sel secara mitosis. Setelah spermatogonium membelah kemudian membentuk spermatosit primer, lalu spermatosit primer ini mengalami pembelahan. Pembelahannya secara meiosis 1, membentuk spermatosit sekunder yang bersifat haploid atau N. Kemudian, spermatosit sekunder ini mengalami pembelahan. Pembelahannya secara apa? Iya, pembelahannya secara meiosis 2, membentuk spermatid yang bersifat haploid. Nah, setelah terbentuk spermatid ini, akhirnya spermatid mengalami diferensiasi atau perkembangan, sehingga membentuk 4 sel sperma atau disebut juga spermatozoa. Nah, begitu tadi proses pembentukan sperma.
Lalu proses lainnya yaitu ada proses oogenesis. Apa itu proses oogenesis? Ada yang tahu? Mungkin ada yang sudah membaca di buku atau di sumber lainnya mengenai proses oogenesis. Apa itu oogenesis? Oogenesis merupakan proses pembentukan sel ovum atau sel kelamin perempuan. Di manakah tempat terjadinya proses pembentukan sel ovum? Ayo, masih ingat tidak? Terjadinya di organ apa? Iya, betul. Proses pembentukan sel ovum terjadi di ovarium. Nah, tahukah kalian, pada saat baru lahir, anak perempuan itu sudah memiliki bakal sel ovum, atau disebut juga sel primordial, sebanyak 200.000 hingga 2 juta sel. Namun, bakal sel ovum tersebut tidak semuanya akan matang atau berkembang semuanya. Nah, dapat dilihat pada gambar, di dalam ovarium itu terdapat folikel yang berukuran kecil. Nah, folikel ini akan berkembang. Awalnya dari folikel primordial, kemudian berkembang menjadi folikel primer. Selanjutnya menjadi folikel sekunder. Lalu, setelah menjadi folikel sekunder, pada akhirnya folikel ini akan matang dan membentuk apa? Membentuk sel induk telur atau disebut juga oogonium. Nah, bagaimana proses pembentukan sel ovum itu? Ayo kita bahas. Proses pembentukan sel ovum yaitu awalnya dari sel induk telur atau disebut oogonium yang bersifat diploid atau 2N, ini akan mengalami pembelahan secara mitosis. Kemudian membentuk apa? Pada gambar itu di layar akan membentuk oosit primer yang bersifat diploid atau 2N. Setelah terbentuk oosit primer, kemudian mengalami pembelahan lagi. Pembelahan secara meiosis 1. Nah, dari pembelahan meiosis 1 ini membentuk satu oosit sekunder yang bersifat haploid atau N dan satu polosit yang bersifat haploid. Nah, kemudian mengalami pembelahan lagi. Pembelahan secara meiosis 2. Polosit mengalami pembelahan meiosis 2 menghasilkan 2 polosit. Sedangkan oosit sekunder mengalami pembelahan meiosis 2 membentuk satu ootit bersifat haploid dan satu polosit. Nah, kemudian ootit ini akan mengalami diferensiasi. Diferensiasi membentuk apa? Yaitu pada gambar membentuk apa? Membentuk ovum. Jadi, setelah ootit mengalami diferensiasi membentuk ovum, pada akhirnya dari satu sel induk telur ini akan dihasilkan satu sel telur ovum yang bersifat haploid dan juga dihasilkan 3 polosit atau badan polar yang bersifat haploid. Kemudian kita membahas proses selanjutnya yaitu proses menstruasi atau siklus menstruasi. Apa itu menstruasi? Nah, ada ya itu penjelasannya. Menstruasi merupakan suatu keadaan keluarnya darah, lendir, dan sel-sel epitel penyusun dinding rahim. Siklus menstruasi terjadi apabila sel telur yang dihasilkan oleh ovarium tidak dibuahi oleh sel sperma. Jadi ketika sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma, maka dinding rahim akan luruh sehingga terjadi menstruasi. Nah, pada umumnya rentang siklus menstruasi
yaitu selama 28 hari. Tapi bisa juga ada yang kurang dari 28 hari, ada juga yang lebih dari 28 hari. Lalu mengenai grafik dari siklus menstruasi. Nah, mari kita baca grafik dari siklus menstruasi. Siklus menstruasi ini yang dialami oleh dinding rahim terdapat 3 fase. Fase yang pertama yaitu fase menstruasi, fase yang kedua yaitu fase proliferasi, dan fase yang ketiga yaitu sekretori. Pada fase yang pertama yaitu fase menstruasi, di sini bisa kita lihat hormon FSH atau disebut juga follicle stimulating hormone ini akan memicu berkembangnya folikel di dalam ovarium. Nah, hormon FSH ini dihasilkan oleh kelenjar pituitari yang terletak di otak bagian depan. Pada fase ini bisa kita lihat pada grafik dinding rahim ini luruh, sehingga perempuan akan mengalami fase menstruasi. Kemudian setelah luruh, akan berlanjut ke fase yang kedua, yaitu fase proliferase. Pada fase ini, tadi setelah adanya hormon FSH, hormon FSH ini akan memicu munculnya hormon estrogen dan progesteron. Nah, hormon estrogen dan progesteron ini berfungsi untuk memicu dinding rahim dalam penebalan. Apa tujuannya dinding rahim menebal? Tujuannya yaitu untuk mempersiapkan tempat melekatnya embrio apabila sel telur nanti dibuahi oleh sel sperma. Nah, munculnya hormon estrogen ini juga memicu hormon LH atau luteinizing hormone yang dihasilkan juga oleh kelenjar pituitari. Nah, bisa kita lihat di sini hormon LH-nya itu meningkat secara mendadak. Nah, peningkatan hormon LH ini akan memicu pengeluaran sel telur dari folikel atau disebut juga ovulasi. Nah, bisa dilihat ya, ini terjadi ovulasi. Setelah terjadi ovulasi, lanjut di fase yang ketiga yaitu fase sekretori. Pada fase sekretori, folikel ini yang telah melepaskan sel telur berubah menjadi corpus luteum. Nah, sel telur yang sudah diovulasikan nanti akan ditangkap oleh fimbriae. Masih ingat kan organ fimbriae? Nah, nanti sel ovum itu akan ditangkap oleh fimbriae dan bergerak menuju tuba fallopi. Nah, jika pada saat itu sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma, maka akan dikirimkan sinyal ke corpus luteum agar tidak dihasilkan hormon estrogen dan progesteron lagi. Jadi di sini terlihat bahwa hormon estrogen dan progesteronnya itu menurun drastis ya. Nah, rendahnya hormon estrogen dan progesteron menyebabkan jaringan penyusun dinding rahim akan rusak dan pembuluh darah yang ada pada dinding rahim akan pecah. Bisa dilihat pada dinding rahim ini sudah tidak ada pembuluh darahnya. Nah, di sini nanti pembuluh darah akan pecah sehingga akan terjadi menstruasi kembali. Dinding rahimnya akan meluruh kembali. Iya, mungkin itu saja penjelasan mengenai proses spermatogenesis, oogenesis, dan siklus menstruasi. Setelah ini, Ibu akan memberikan latihan soal untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian mengenai materi yang kita pelajari hari ini. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Apabila banyak salah, Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.